Halo guys, perkenalkan nama saya Regina Katrin Trestian dari KPC 4 Mata Kuliah KWN, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya atau yang biasa disebut dengan UBAYA. Saya dari jurusan akuntansi angkatan 2018. Nah, beberapa minggu ini kita pasti bosan banget kan ya, mau keluar rumah gak bisa, kita harus di rumah terus, mau kumpul-kumpul sama teman-teman pada gak bisa. Bahkan beberapa yang bekerja kantor itu sudah mulai work from home dan kita juga sudah kuliah online. Dan beberapa dari kita itu para mahasiswa-mahasiswi pasti tuh pengennya lebih memilih kuliah offline daripada kuliah online ya. Dan kita semua tuh pasti tahu alasan itu kenapa. Nah, semua ini dilakukan untuk menghindari semakin banyak penyebaran virus corona yang terjadi. Bahkan Telkomsel pun sampai menuliskan di jaringannya itu Telkomsel di rumah aja, dan IG juga bahkan sampai ada gift khususnya itu yaitu di rumah aja. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, jumlah pasien kumulatif yang terjangkit virus corona atau COVID-19 ini itu berapa perkembangannya di Indonesia saat ini. Terakhir aku cek itu tanggal 25 Maret, itu jumlah kasusnya itu ada 790 kasus. Tapi kemarin aku cek tanggal 8 Maret itu jumlah kasusnya itu sudah mencapai 1155 kasus, yang dimana 102 pasien positifnya itu dinyatakan meninggal dan 59 dinyatakan telah sembuh dari COVID-19 ini. Nah, semakin banyak penyebaran virus corona ini pasti buat kita tuh semakin takut untuk beraktivitas di luar rumah. Kayak misal hanya mau ke Indomaret pun, ke Superindo, kita pasti jadi berpikiran, aduh gimana ya, ini aman atau enggak ya. Nah, karena semakin banyak ini tuh pasti membuat beberapa pihak itu tidak diuntungkan. Misalkan saja Grab, karena semakin banyak penyebaran, kita pasti jadi berpikiran, para masyarakat tuh pasti kayak, aduh ini gimana ya, driver itu sehat atau enggak ya, terus tempat makan yang kita mau beli itu higienis atau enggak ya, kita kan pasti jadi takut ya. Dan hal itu pasti membuat pendapatan dia itu semakin menurun. Dan selain makanan, kita juga pasti bakal takut untuk kayak naik Grab car, Grab bike. Kita pasti kan jadi bakal kepikiran kan secara gak langsung tuh berdekatan atau dalam lingkup yang sama dengan pengemudinya. Dan hal itu pasti membuat pendapatan Grab akan semakin menurun apabila tidak segera diantisipasi. Nah, yang di sini aku mau bahas itu gimana sih caranya Grab itu melakukan tindakan antisipasi di tengah virus corona yang semakin banyak ini. Nah, dari yang aku dapat itu, Grab di sini melakukan contactless delivery, di mana pelanggan bisa memesan GrabFood maupun Grab Express itu tanpa melakukan kontak langsung dengan si pengemudi. Maksudnya di sini, jadi kita tuh tinggal menginfokan saja kepada pengemudinya untuk meletakkan makanan atau barangnya itu di luar pintu atau di titik tertentu yang kita sesuaikan sama lokasi kita sendiri. Jadi pas drivernya tiba, drivernya itu meletakkan makanan atau barangnya terlebih dahulu, baru dia tuh mengabari kita dengan kayak bilang, "Mbak, pesanannya sudah sampai ya." Jadi kayak pas kita ambil, kita tuh udah gak kontak langsung sama drivernya. Nah, hal ini dilakukan pihak Grab itu untuk melindungi pengemudi dan juga melindungi pelanggannya. Dan itu untuk mencegah semakin banyaknya corona di Indonesia ini. Terus pihak Grab juga menghimbau kepada pelanggan atau kita itu untuk membayar menggunakan pembayaran non tunai atau OVO. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kontak fisik yang terjadi antara pengemudi dan juga pelanggan biar virus corona ini nggak makin menyebar ya. Tetapi untuk melakukan hal ini, Grab juga tuh mempunyai tantangan tersendiri, yang dimana dia terus memastikan pengemudi yang bertugas saat itu dalam kondisi sehat atau dalam tanda kutip tidak memiliki gejala dari virus corona ini. Karena apabila mereka tidak memastikan, misal ya, mereka tidak memastikan, tapi pengemudi itu bertugas saat itu, dan dia tuh akan mengantar barang toh, tapi walaupun nggak berkontak langsung sama pelanggannya, kresek yang dia pegang yang berisi barang atau makanan itu kan sudah bekas dari pegangannya ya. Jadi saat dia letakkan di pagar, dan misal aku ngambil, aku kan pasti bakal pegang kreseknya, dan secara gak langsung aku tuh udah kontak secara gak langsung sama si pengemudi. Dan apabila pengemudi terkena corona, kita pasti bakal langsung terkena, karena dalam rentang waktu yang cukup dekat itu bakterinya tuh masih ada di kresek itu. Untuk itu, pihak Grab harus memastikan bahwa pengemudi itu dalam kondisi sehat saat bertugas untuk melindungi pelanggan dan juga pengemudinya. Dan selain itu,
Pihak Grab di sini juga ada melakukan beberapa kegiatan sosial berupa penggalangan dana. Penggalangan yang dilakukan ini ditujukan kepada masyarakat yang ingin membantu serta untuk membantu mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Nah, kegiatan sosial yang dilakukan ini berupa berbagi sejuta masker ke Indonesia, berbagi hand sanitizer kepada driver online secara gratis, dan juga alat pelindung diri atau APD kepada para tenaga medis. Nah, gerakan ini dikenal sebagai gerakan #kita_versus_corona. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan, dan tapi aku tuh memberi saran ya untuk selalu berhati-hati walaupun kita dalam rumah. Dan misal untuk yang mau nggak mau harus memesan makanan secara online, aku saranin pakai sarung tangan. Jadi pas kita ambil makanan itu tetap pakai sarung tangan. Kita tuh harus selalu mewaspadai ya, walaupun Grab sudah melakukan antisipasi, tapi apa salahnya kita tuh mengantisipasi untuk kita sendiri. Dan misal kalau apabila mau nggak mau kita harus keluar rumah, harus selalu bawa disinfektan ya. Jadi kayak itu harus menyemprot dimanapun kita mau pegang. Misal kita mau ke ATM, mau gak mau harus menyetor uang nih, atau mau narik uang, kita semprot disinfektan dulu biar lebih aman. Jadi udah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Dan juga aku saranin untuk perbanyak minum vitamin, makan sayuran dan buah-buahan agar bisa meningkatkan kekebalan imun kita. Nah, sampai di sini aja ya. Ingat untuk selalu di rumah dan stay safe guys. Thank you.